sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang luar biasa. Sore hari ini Tuhan izinkan kami sekalian boleh memuji, menyembah dan menikmati hadirat Tuhan, dan juga boleh mendengarkan kesaksian tentang perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, telah tiba saatnya untuk kami dengarkan firman Allah. Kiranya Tuhan boleh berkenan menyatakan apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami pada kesempatan sore hari ini. Lewat firman Tuhan, yaitu kebenaran-kebenaran yang sebentar kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, mari nyatakan, bukakan dan singkapkan setiap rahasia firman-Mu, supaya kami semua yang hadir dikuatkan, diberkati dengan setiap kebenaran-kebenaran yang sebentar kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat hanya bagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di tempat ini dan siap memberkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami semua yang siap diberkati. Sama-sama dengan saya kita katakan amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Terima kasih tentunya buat kesempatan yang diberikan kepada saya sore hari ini untuk bersama dengan persekutuan di tempat ini berbagi berkat firman. Tema khotbah yang akan kita perhatikan pada sore hari ini adalah jemaat yang kuat. Ya. Tema khotbah sore hari ini adalah jemaat yang kuat. Saudara yang diberkati Tuhan, ayat yang akan menjadi dasar daripada pembahasan kita, saya mengambil dari kitab Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama akan membaca ayat-ayat firman Tuhan ini. Saya ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Kita sahut bersahutan. Kisah Para Rasul 14, 21 sampai 28. Sudah temukan? Boleh katakan amin. Kembali ke Antiokhia, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari saya mau mengajak kita untuk terlebih dahulu fokus di ayat yang ke-22 yang menjadi alasan tema sore hari ini kita perhatikan. Di sana dikatakan bahwa di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, dari kalimat yang kita temukan di ayat 22 ini jelas sekali bahwa tujuan daripada kedatangan Paulus dan Barnabas bukan hanya sekedar hadir di tengah-tengah jemaat, tetapi di dalam pemberitaan Injil yang mereka sampaikan, mereka rindu sekali jemaat Tuhan yang ada di
Listra, Ikonium, dan Antioquia dan sekitarnya, saudara yang diberkati Tuhan, untuk mengalami yang namanya kekuatan, mengalami sesuatu yang namanya kekuatan. Karena saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama bahwa pergerakan gereja mula-mula itu dibarengi, dilewati dengan berbagai macam kesulitan. Kesulitan yang mereka hadapi bukan secara ekonomi, tetapi bagaimana gereja itu dihimpit, gereja itu berusaha dicegah, gereja berusaha untuk dihalang-halangi. Itu yang terjadi pada masa pergerakan gereja mula-mula. Karena itu waktu Paulus dan Barnabas dan beberapa rasul-rasul yang lain, ketika mereka pergi pelayanan ke daerah-daerah di Asia Kecil dan sekitarnya, selalu mereka bukan hanya sekedar memberitakan Injil, bukan hanya sekedar kemudian saudaraku memberikan motivasi, dorongan, nasihat, tetapi mereka juga menguatkan orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu untuk terus berjuang, untuk bertahan, untuk tidak boleh menyerah, untuk tetap boleh mengiring Tuhan sekalipun di tengah-tengah kesulitan yang sedang melanda gereja pada waktu itu. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu pada kesempatan sore hari ini saya juga mengajak kita sekalian untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini dari sisi bagaimana kebenaran itu juga ingin menguatkan kita sekalian. Kalimat yang Paulus sampaikan dan juga Barnabas ungkapkan di dalam suratan, dalam kitab Kisah Para Rasul ini, saudara diberkati, sekali lagi kiranya juga boleh mendorong kita supaya di tengah-tengah menghadapi segala situasi kehidupan ini, entah masalahkah, entah persoalankah, entah tantangan hidupkah, kita semua boleh tetap menjadi jemaat yang kuat di dalam mengiring Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, sekarang kita akan perhatikan satu persatu dari bagian yang kita baca ini. Bagaimana Paulus dan Barnabas memberikan nasihat-nasihat supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Saya ingin mulai dengan ayat yang ke-22 dari kitab Kisah Rasul pasal 14 tersebut. Mari kita perhatikan. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka, dikatakan, supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Saudara, hal yang pertama yang bisa membuat jemaat menjadi jemaat yang kuat adalah Paulus memberikan nasihat, yaitu supaya mereka bertekun di dalam iman. Bertekun di dalam iman. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, untuk bisa menjadi jemaat yang kuat, kita harus bertekun di dalam iman. Tanpa bertekun di dalam iman, maka kita tidak bisa menjadi jemaat yang kuat. Di tengah-tengah situasi penderitaan yang dialami oleh gereja mula-mula, Paulus dan Barnabas memberikan nasihat kepada mereka bahwa mereka harus bertekun dalam iman. Kenapa harus bertekun dalam iman? Sekali lagi, ini adalah kunci untuk melihat gereja tetap bertahan, gereja tidak mundur, gereja tidak putus asa, tidak kecewa di tengah-tengah penindasan yang dialami, yaitu harus bertekun di dalam iman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, apa arti bertekun di dalam iman? Saudara yang diberkati, saya mau tunjukkan ayat firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga terlebih dahulu. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Ibrani pasal 12 ayat 2 dan ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya
hanya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita, yang diserahkan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat yang ketiga, silakan. 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggungkan tangan, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, perhatikan dari kedua ayat ini jelas sekali bahwa orang yang bertekun di dalam iman, dalam Ibrani 12 ayat 2 tadi jelas, mereka yang melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, sehingga kita tekun, dikatakan memikul salib. Saudara yang diberkati, apa arti bertekun di dalam iman? Bertekun di dalam iman itu adalah ketika orang berjalan, sekali lagi, dengan matanya tertuju kepada Tuhan, dengan terus mengingat Yesus, dengan terus memandang kepada Yesus saja, maka orang itu pasti akan kuat sekalipun di tengah-tengah kesukaran, di tengah penderitaan, di tengah berbagai macam tantangan hidup ini, masalah kehidupan yang kompleks. Tapi kalau orang itu bertekun di dalam iman, dengan mata imannya hanya melihat kepada Yesus yang terlebih dahulu telah memikul salib, maka orang itu meskipun masalahnya besar, masalahnya banyak, dia tidak akan mundur, tidak akan kecewa, tidak akan putus asa. Saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak orang Kristen kenapa waktu menghadapi masalah cepat mundur? Karena dia tidak bertekun dalam iman. Karena kalau bertekun dalam iman itu tidak lihat masalahnya. Kalau bertekun di dalam iman tidak lihat sumber masalahnya. Kalau bertekun di dalam iman tidak cari tahu apa sebab masalahnya. Sebab kalau orang yang bertekun di dalam iman, matanya tertuju kepada Yesus, dan dia ingat siapa yang telah menderita terlebih dahulu, dan tidak lain adalah Yesus Kristus yang lebih dahulu menderita, dan penderitaannya lebih berat daripada penderitaan yang kita alami. Amin. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, ini kita tidak boleh lupakan di tengah-tengah menghadapi situasi COVID-19 ini. Kalau Anda lihat COVID-nya terus, maka sekali lagi rasanya mau kecewa. Sudah doa, sudah puasa, sudah pergumulan, ini COVID tidak tahu hilang-hilang juga. Saudara, kalau Anda lihat COVID itu, maka sekali lagi Anda rasanya sudah mau mundur, tidak bisa bertahan kuat lagi. Kalau kita lihat situasi masalah yang kita hadapi di tengah-tengah hidup ini, sekali lagi kita tidak akan sanggup bertahan. Tapi Alkitab memberikan sebuah pengajaran yang penting buat kita. Waktu kita menghadapi situasi apapun, bertekunlah di dalam iman. Dan apa arti orang yang bertekun di dalam iman? Orang yang matanya tertuju kepada Tuhan. Orang yang tidak melihat kepada situasi yang dihadapi. Orang yang tidak melihat kepada masalah yang dihadapi. Orang tidak melihat kepada sumber penyebab dari masalah itu. Tapi dia melihat kepada Yesus Kristus yang telah menderita terlebih dahulu. Itulah orang-orang yang pasti akan mendapatkan kekuatan di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Amin. Tanya samping kiri kanan, masalahmu banyak kok? Nah, saudara diberkati. Kalau masalah banyak, lihatlah kepada Tuhan Yesus. Mata saudara mesti tertuju kepada Yesus. Kalau Anda lihat sumber masalah, rasanya sudah tidak mau lagi menjalani hidup. Saudara yang diberkati Tuhan, kemarin saya khotbah di Boyba. Saya bilang, saudara, berapa banyak orang Kristen, ya, dia kenapa tidak mau menikah lagi, saudara? Karena dia pernah diputusin laki-laki 5 orang. Ya, saudara. 1 dari Alor, ya saudara. Yang kedua dari Rote, yang ketiga dari Flores, yang keempat dari Sumba, yang kelima mungkin dari Afghanistan, ya saudara. Akhirnya dia cap semua laki-laki itu tidak baik.
Karena dia cap semua laki-laki tidak baik, dia bilang lebih baik aku jomblo seumur hidup. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, itu kenapa bisa terjadi? Karena dia lihat pada masalahnya. Dia lihat pada sumber masalahnya. Akhirnya saudara, keputusan yang diambil beda. Ya, merugikan diri sendiri. Saudaraku. Tetapi coba, kalau orang menghadapi masalah, dia jangan lihat masalah yang dihadapi, tapi coba mata tertuju kepada Tuhan. Weh, beta diputus 5 pacar itu tidak seberat dengan Yesus pikul salib dari Via Dolorosa sampai ke Golgota. Beta diputus pacar 5 orang itu tidak seberat dengan cambuk yang menghantam Tuhan Yesus. Beta diputus pacar 5 orang itu tidak seberapa dengan mahkota duri dan paku yang ditanam di tangan dan di kaki Yesus. Tidak seberat itu. Kalau Anda lihat Yesus, maka masalah itu jadi ringan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi kalau kita tidak lihat kepada Yesus, sekali lagi kita bisa putus asa di tengah-tengah menjalani hidup ini. Kita tidak bisa jadi jemaat yang kuat. Tadi Bapak bilang itu persekutuan dulu manusia banyak, tapi sekarang tidak ada. Kenapa? Pertanyaannya, saudara. Bukan hanya saja persekutuan. Bisa aja gereja juga sekarang begitu, saudaraku. Ada berapa banyak gereja yang dulu manusia tepoa, tapi juga sekarang manusia juga hitung jari. Karena orang ketika menghadapi masalah sudah mulai tidak kuat. Saudara, dia bilang COVID begini, ini uang susah. Daripada pergi gereja lebih botong cari doi. Ya saudaraku. Daripada pergi persekutuan doa, lebih botong buka kios. Lumayan 3 jam, 5.000 ke 10.000 datang. Sudah, pergi persekutuan doa, kolekte lagi, pergi gereja, bawa persembahan lagi. Orang karena apa? Lihat dari sisi masalahnya. Kalau lihat dari sisi masalahnya, rasanya berat Anda datang beribadah. Rasanya berat untuk dapat melakukan sesuatu dengan Tuhan. Tapi coba lihat kepada Yesus, saudaraku. Saya rasa penderitaan kita belum seberapa dengan penderitaan yang Yesus alami di Golgota. Amin. Makanya kita ulang ayat 3 sekali lagi. Ibrani 12 ayat 3. Saya harap tidak ada yang tidak baca ayat ini. Ibrani 12 ayat 3. Sekali lagi kita membaca ayat ini. 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi kalau kita lihat kepada Yesus, kita ingat kepada Yesus, kita tidak lemah, dikatakan kita tidak putus asa. Kita akan dapati kekuatan yang luar biasa. Saudara, lihat Paulus juga mengatakan begini dalam Roma pasal yang ke-15 ayat 5. Kitab Roma pasal 15 ayat 5. Mari kita baca ayat ini bersama dalam hitungan yang ketiga. Roma pasal 15 ayat yang ke-5. Saya tunggu sampai semua menemukan. Roma 15 ayat 5. 1, 2, 3. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Di sana dikatakan Allah adalah sumber ketekunan. Kenapa mata kita harus tertuju kepada Yesus? Karena kita bisa tekun, kita bisa kuat. Itu sumbernya dari Tuhan, tidak bisa dari yang lain. Sumbernya dari Tuhan. Makanya mata kita harus tertuju kepada Tuhan, tidak boleh tertuju kepada masalah. Juga tidak tertuju kepada bantuan-bantuan yang lain dari dunia ini. Kalau bantuan-bantuan yang lain dari dunia ini, saudara, kita juga bisa putus asa. Karena bantuan manusia ini berapa banyak kali. Bantuan manusia itu berapa mampu. Tidak bisa, saudaraku, memberikan solusi kekuatan dalam hidup kita. Yang hanya bisa membuat saudara kuat, tekun, adalah Allah sebagai sumber daripada ketekunan itu sendiri. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, mau kuat? Lihat kepada Yesus. Itu saudara yang diberkati Tuhan. Sekarang kita perhatikan yang kedua. Saudara, apa yang Paulus nasihatkan dan Barnabas nasihatkan supaya jemaat menjadi kuat? Saya mau mengajak kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-22 masih. Di bagian terakhir di sana dikatakan begini.
bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami 1, 2, 3 banyak. Saya ulangi lagi, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami 1, 2, 3 banyak. Jangan lupa kata banyak. Jadi sengsaranya bukan sedikit, banyak. Bilang samping kiri kanan, ternyata di sorga itu son enak ya. Saudara, ada seorang ibu-ibu protes kepada pendetanya, ya, saudara, karena setiap minggu pendetanya khotbah, saudara-saudara, ikut Yesus itu menderita, ya, jalannya penuh onak dan duri, sempit dan berliku-liku. Tiap minggu pendetanya ngomong begini terus. Itu ibu sujengkel, saudara. Dia jawab dari bawah, kok itu kolekte dan perpuluhan persembahan potong kasih tiap hari, tiap minggu. Itu bikin apa? Saku itu jalan menuju surga tidak tahu baik-baik, masih penuh dengan onak duri, ya, berbatu-batu. Ya saudara yang diberkati Tuhan, dia pikir pendeta omong ini soal jalan seperti di Indonesia atau jalan di Kota Kupang. Kalau sumbangan banyak, maka jalan di aspal cepat. Saudara yang diberkati Tuhan, ikut Tuhan Yesus itu, sekalipun Anda korban banyak melayani Tuhan, ya saudaraku, tapi ingat baik, tetap ada banyak sengsara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Makanya saudara tidak boleh mengukur kesetiaanmu hanya dengan sekedar berkat-berkat Tuhan. Ada banyak orang kalau ikut Tuhan setia, bilang, Tuhan beta setia begini nih, ya, kenapa kok masih susah terus? Ikut Tuhan itu memang banyak sengsara. Alkitab sudah bilang, saudara yang diberkati. Jadi ini adalah sebuah pemahaman yang kita tidak boleh lupakan. Ini doktrin yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kekristenan. Sebab kalau ini doktrin, ajaran kita tidak tanamkan, kita tidak bisa jadi jemaat yang kuat. Kita hanya kuat kalau berkat banyak. Kita kuat kalau kita dapat sesuatu yang enak-enak. Kita kuat kalau kita diberkati. Kita kuat kalau tidak susah-susah. Itu bukan jemaat Tuhan. Jemaat yang kuat itu jemaat yang siap menghadapi banyak penderitaan. Amin. Amin. Tanya samping kiri kanan, siap kok belum? Siap kok belum? Banyak. Amin, saudara yang diberkati Tuhan. Ini penting sekali. Kalau tidak, maka kita tidak bisa jadi orang Kristen yang bertahan. Ini teologi yang kita tidak boleh lupakan. Saya tidak ajarkan bahwa hidup kekristenan hanya sengsara. Memang ada berkat, tetapi tidak selalu berkat. Tidak juga selalu sengsara. Dua-duanya kita lewati. Kadangkala kita diizinkan Tuhan mengalami hal-hal baik, tapi kadangkala Tuhan membawa kita kepada hal-hal sulit. Saudara, saya mau baca beberapa ayat buat kita. Matius 10 ayat 38. Mari kita lihat. Matius 10 ayat 38 terlebih dahulu. Mari kita lihat. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara, barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, dikatakan dia tidak layak bagiku. Memikul salib itu, saudara yang diberkati Tuhan, bukan hanya bicara tentang penderitaan, tetapi lebih daripada penderitaan. Apa itu? Kematian. Karena waktu Yesus pikul salib, bukan habis pikul salib terlepas lalu kemudian dia hidup. Tidak. Waktu dia pikul salib, tujuannya adalah mati. Tidak ada lain. Tujuannya adalah dipaku, ditombak, dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir, yang seperti dikatakan dalam Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai. Jadi kalau bicara tentang pikul salib, Anda dan saya tidak boleh hanya berpikir soal menderita saja. Harus pikir sampai mati di dalam Tuhan. Amin. 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 Saudara yang diberkati Tuhan, ini tidak boleh kita lupakan. Makanya saudara lihat ayat 39. Saya mau jemaat baca ini.
Matius pasal 10 ayat yang ke-39. Ya, dalam hitungan ketiga tolong dibacakan. 1, 2, 3. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Perhatikan di ayat itu dikatakan barang siapa kehilangan nyawanya. Jadi pikul salib itu identik dengan kehilangan nyawa, mati. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi kalau kita ikut Tuhan tapi kita tidak rela pikul salib, tidak rela mengalami banyak sengsara, tidak rela ikut jalan sempit, saudaraku yang diberkati, maka kita bukan jemaat yang baik. Jemaat yang kuat itu adalah jemaat yang ikuti banyak sengsara, saudara. Dan dia harus melewatinya dengan pikul salib. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya mau bicara tentang pikul salib ini dalam beberapa bagian. Yang pertama, sekali lagi pikul salib itu bicara tentang harus mati. Yang pertama, saudaraku, pikul salib itu berarti kita harus mati bagi dosa. Mari kita lihat Roma pasal 6 ayat 2. Kitab Roma pasal 6 ayat yang kedua. Kitab Roma pasal 6 ayat 2 saya bacakan, Bapak Ibu Saudara baca ayat 11 ya. Saya baca ayat 2, Bapak Ibu Saudara nanti baca ayat 11. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Dikatakan, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi Alkitab beritahu kita bahwa kita yang jadi Kristen itu sudah mati bagi dosa. Sekarang lihat ayat 11. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memadainya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup dalam Kristus Yesus. Jadi saudara kita dikatakan mati bagi dosa. Saudara, kita pindah lagi di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ya, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara yang diberkati Tuhan, jadi bicara tentang pikul salib itu bicara tentang kematian. Kematian terhadap dosa. Dan orang yang mau mati terhadap dosa itu mengalami yang namanya banyak sengsara. Tidak enak. Saudara yang diberkati Tuhan, mengalami yang banyak sengsara. Kalau saudara mau mati bagi dosa, kenapa kok mati bagi dosa itu mengalami banyak sengsara? Saya mau ajak saudara sekarang lihat di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 5. Kitab Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Kitab Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Ya, saya mau kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kolose 3 ayat 5. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan. Matikanlah dalam dirimu, saudara. Jadi kalau orang mau mati bagi dosa, dia harus matikan segala sesuatu dalam dirinya yang bersifat duniawi. Wah, itu tidak enak, itu sengsara. Saudara yang diberkati Tuhan, orang lain boleh istri 3, kita tidak boleh, hanya 1 seumur hidup. Saudara, orang lain boleh selingkuh kiri kanan, kita tidak boleh. Saudara, orang lain bisa hidup bercampur pokoknya seenak-enaknya dia, kita tidak boleh. Kita harus matikan itu. Itu tidak enak. Saudara yang diberkati Tuhan, dikatakan juga dalam ayat itu kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, pokoknya segala hal yang bicara tentang duniawi, keinginan-keinginan duniawi, kita harus matikan. Dan itu tidak mengenakan. Orang lain hidup enak, jalan tol. Orang lain mau dia kedagingan bilang apa dia bikin saja. Tapi orang-orang yang hidup di dalam Kristus tidak boleh. Saudara, tetapi ingat baik-baik, mereka yang mati terhadap dosa,
Mereka akan menjadi jemaat yang kuat. Mereka adalah jemaat yang tidak akan, saudaraku, hancur. Itu hanyalah jemaat-jemaat yang mati bagi dosa. Kenapa demikian? Karena saudara yang diberkati, tawaran dosa itu tiap hari bertambah. Jadi kalau orang tidak mati terhadap dosa, dia tidak sekali lagi hidup di dalam kesengsaraan secara daging, maka dia pasti akan hanyut dan berakhir di zaman akhir ini. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tapi kita semua yang mati terhadap daging, pasti kita akan menjadi jemaat yang kuat. Setan boleh tawarkan ini, setan boleh tawarkan itu, tapi kita tidak. Kita sudah mati bagi dosa. Kita sudah mati bagi dosa. Setan mau tawarkan alkohol, setan mau tawarkan kenajisan, setan mau tawarkan wanita idaman lain, pria idaman lain, narkoba, seks bebas. Saudaraku, apa segala macam setan bisa tawarkan. Tapi sekali lagi, gereja yang mati terhadap dosa, jemaat yang mati terhadap dosa, dia akan berdiri kuat karena dia tidak akan tertarik sama sekali. Dia tahu hidupnya hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, mati terhadap dosa. Bilang samping kiri kanan, itu sengsara. Ya, orang lain enak-enak, kita mesti begitu, itu sengsara. Ya. Tapi kita ingat baik-baik, hanya kita yang akan kuat menghadapi akhir zaman ini kalau kita mati terhadap dosa. Orang yang mati bagi Tuhan atau sekali lagi mengalami banyak sengsara, pikul salib, adalah mereka yang juga mati terhadap hukum Taurat. Mari saja kita membaca ayat itu. Kitab Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Kitab Roma pasal 7 ayat yang ke-4. Kitab Roma pasal 7 ayat yang ke-4. Roma pasal 7 ayat 4. Dalam hitungan ketiga sama-sama kita membaca ayat ini. 1, 2, 3. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Perhatikan, kita telah mati bagi hukum Taurat. Jadi apa arti saudara pikul salib, hidup sengsara di dalam Tuhan? Itu artinya kita sudah mati bagi hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat itu berbicara tentang segala aturan-aturan yang saudaraku bertentangan dengan firman Tuhan. Itu adalah Taurat. Galatia 2 ayat 19. Mari kita baca. Kitab Galatia 2 ayat 19 juga mengatakan hal yang serupa. Galatia 2 ayat 19. Mari jemaat Tuhan kita perhatikan ayat ini. Kitab Galatia pasal 2 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi orang yang disalibkan, orang yang pikul salib, orang yang mati, itu dia mati terhadap hukum Taurat. Saudara, jadi kalau orang Kristen, ingat baik-baik, waktu kita mati bagi hukum Taurat, itu memang tidak mengenakan. Karena ada sejumlah aturan-aturan duniawi yang kita tidak boleh jadikan itu lagi pegangan dalam hidup kita. Saya kasih contoh di Kupang, ini banyak aturan, saudara. Salah satunya aturan bangun rumah. Itu ada aturan. Saya pernah, saudaraku, temukan orang ganti pintu rumah dan jendela rumah itu sebanyak 3 kali. Ya. Pertama arah utara, saudara. Tiba-tiba dia bongkar, pindah ke arah timur, saudara. Saya tanya, kenapa pindah dari utara ke timur? Bapak, pokoknya kalau di pintu itu hari itu, kotong tidur senyanya. Tiap hari gangguan terus, ya saudara. Karena gangguan terus, pintu berubah ke timur, saudara. Setelah bangun pintu arah ke timur,
Saudara diberkati. Beberapa waktu kemudian mereka bongkar lagi, pindah arah barat. Tanya lagi, kenapa pindah di arah barat? Hei Bapak, tahu sendiri, tepas pintu pi barat itu tembus pi di belakang. Jadi berkat datang itu Bapak terus keluar. Jadi son ada yang tagain, botong kerja mah nol terus. Ini gara-gara ini pintu. Jadi saudara lihat ya, ini aturan-aturan duniawi yang tidak ada dasar alkitabiahnya. Tapi orang percaya ya, bahwa kalau pintu itu bisa mendatangkan berkat. Tak salah bangun pintu, maka orang satu rumah bisa sakit semua. Tak salah bangun pintu, maka berkat lari hilang habis. Saudara yang diberkati Tuhan, orang seperti ini adalah orang-orang yang masih hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu model-modelnya seperti itu. Bahkan lebih banyak lagi aturan. Hukum Taurat itu ada 613 aturan. Saudara yang diberkati, makan mesti cuci tangan, kalau tidak cuci tangan najis. Itu aturan hukum Taurat. Saudaraku yang diberkati. Ya. Ini yang hari-hari ini juga masih ada dalam hidup kekristenan. Dan itu namanya belum melepaskan, saudaraku. Belum mati bagi hukum Taurat. Masih hidup di bawah hukum Taurat. Sudah Kristen sekian lama, tetapi masih ada di bawah hukum Taurat. Saudara yang diberkati Tuhan, yang hamil jalan tengah malam, jangan lupa bawa paku. Sebab kalau tidak bawa paku, kuntilanak cekik di tengah jalan dengan anak-anaknya. Saudara yang diberkati, itu aturan hukum Taurat. Itu tidak ada dasar alkitabiahnya. Saudara, mau pakai paku pun setan tidak takut. Ya. Ada yang bilang, Bapak, kami kadang-kadang pakai sisir. Ya. Ada yang bilang, kalau lagi hamil, jangan veo handuk di leher. Nanti anak kelilit gurit apa? Hari-hari, ya saudara. Itu tahu dia belajar dari ilmu kedokteran mana, ya saudara. Lulusan universitas mana? Saya bingung nih itu orang. Barang emas jangan pakai, ya saudara. Itu bagus juga ya. Sehingga ibu waktu hamil itu emas dong bisa digade di pegadean semua. Berkat Tuhan. Itu aturan hukum Taurat. Tidak ada di dalam Alkitab, saudara. Tapi ada banyak orang yang masih hidupnya di bawah hukum Taurat. Itu namanya belum terlepas, ya, belum mati bagi hukum Taurat. Jadi kalau saudara jadi Kristen, ingat baik-baik, mesti mati bagi hukum Taurat. Kalau tidak, saudara kelihatan Kristen, tapi saudara belum masuk surga. Alkitab tadi bilang toh, ya, kita harus betul-betul menjadi orang-orang Kristen yang mati bagi hukum Taurat. Itu Alkitab bilang. Saya mau baca Kolose pasal 2 ayat 20. Saudara lihat ayat ini. Kolose pasal 2 ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas, dikatakan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Mengapa kamu menaklukkan dirimu kepada berupa-rupa aturan, dikatakan? Bukankah kamu sudah mati bagi Kristus? Jadi saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ingat baik-baik. Kalau sudah mati bagi Kristus, jangan lagi hidup di bawah rupa-rupa aturan yang tadi Paulus katakan dalam kitab Galatia. Itu adalah hukum Taurat. Harus lepas dari hukum Taurat itu. Kalau tidak, maka saudara, itu kematian Kristus itu percuma. Kita juga tidak mati di dalam Kristus, tidak mengalami kematian. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, minggu-minggu ini kan kita sedang memperingati minggu-minggu sengsara. Saya berharap bahwa itu menjadi makna rohani buat kita sekalian, bahwa kita sudah tidak lagi terikat pada roh-roh dunia. Ya saudara, dulu saya lewat kuburan itu saya takut minta ampun. Saya bakar korek bisa 1 pak habis memang. Karena kuburan itu cukup panjang juga. Ya, saya tinggal di Atambua, saudaraku. Antara sekolah saya dengan kos-kosan saya itu kuburan. Nah, kadang-kadang potong malam belajar bersama di sekolah. Pulang mesti lewat kuburan. Saya siap korek api 1 dos. Bakar lari, angin tiup. Saudara mati, bakar lagi, saudara. Saya punya pikir setan bisa takut dengan korek api.
Dulu bodohnya minta ampun. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Padahal setan tidak takut korek api. Ya. Tapi karena sudah tertanam di pikiran saya sejak dulu kala, ya, kalau setan itu, kalau kamu melewat kuburan, bakarlah korek api. Setelah itu bakar buang, maka setan tidak akan ikut kau. Padahal omong kosong, saudara yang diberkati. Itu aturan duniawi yang bikin kita gelap gulita. Hari ini saya mau beritahu kita kebenaran firman Tuhan ini, supaya jadilah orang-orang Kristen yang mati betul-betul di dalam Kristus. Pikul salib, dan itu memang tidak mengenakan. Waktu Anda mau hidup berbeda, tidak sesuai dengan aturan-aturan firman, aturan-aturan duniawi, itu jadi musuh banyak orang loh, saudara. Itu sengsara. Ya. Dulu saya punya mama itu orang Amarasi, saudara. Jadi setiap kali kami pulang ke Amarasi itu harus bakar lilin di nenek kuburan. Tapi itu sebelum saya mengerti kebenaran. Setelah saya mengerti kebenaran sampai di Amarasi, saudara, suruh bakar lilin di kuburan, saya tidak mau. Tidak mau. Om saya bilang begini, kamu memang anak pemberontak, tidak sayang dengan nenek-nenekmu, orang tuamu. Wih, pokoknya dia omong kata-kata panjang. Lu pikir lupu mama ada memang, itu lupu nenek dulu baru lupu mama. Jadi lu jangan lupakan lupu nenek-nenek dong, saudara. Ya mak, om beta selalu lupa nenek, tapi memang tidak boleh kalau dibakar lilin terus menerus di kuburan. Ya dengan maksud apa, saudara? Supaya lupu nenek tahu lu ada datang lihat. Ya saudaraku yang diberkati, itu namanya terikat dengan aturan. Dan saya sudah mati bagi hukum Taurat. Tidak mau saya, saudara. Sekalipun bagi om saya itu melanggar adat istiadat, melanggar kebiasaan, tapi sekali lagi saya tidak mau. Saudara yang diberkati Tuhan. Dulu kalau sering ke kampung, saudara, ke Amarasi, saya punya bapak selalu ingatkan, ingat kalau pergi ketemu om jangan lupa, ya, kita pergi itu harus beli bawa rokok, sirih pinang, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, memang kita tidak makan, kita tidak isap, tapi kita kasih bab tua supaya bab tua juga rasa enak, saudara yang diberkati Tuhan. Tapi sekarang sudah tahu kebenaran, tidak bisa. Itu duniawi, itu sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab, saudara. Maka harus bersaksi di tengah-tengah itu. Om waktu tidak dibawakan rokok, tidak dibawakan sirih pinang, wih dia marah setengah mati, saudara yang diberkati. Dia tidak senang. Ya, tapi mau bilang apa? Kita sudah tahu kebenaran. Sudah. Satu kali keturunan dari om saya itu sakit semua. Sudah. Lalu mereka bilang ini karena kita pun marga salah. Marga yang sebenarnya adalah bukan Baok tapi Bani. Sudah. Orang Amarasi ya. Lalu kemudian om saya itu ganti marga menjadi Bani. Dia paksa saya punya mama juga harus ganti marga jadi Bani. Saya bilang begini, mama kalau ganti, dia tidak pegawai negeri, mama pegawai negeri. SK dong segala macam, mau ganti semua. Ini hari urus sampai tahu mana, kapan baru bisa habis. Ya, dia tidak pegawai negeri, dia enak, saya mau ganti fam, ini hari Bani, besok Takai, besok Kapitan, lusa lagi pilih mana-mana, terserah. Ya terus, maka tahu. Pegawai, saudara gue yang diberkati. Saya bilang itu tidak ada urusannya. Mau marga apapun, aturan duniawi. Saudara, memangnya ke surga Tuhan tanya lu marga siapa? Tidak ada. Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi orang Kristen banyak yang masih diikat dengan aturan-aturan seperti itu. Itu sekali lagi, dia belum mati bagi hukum Taurat. Karena itu hari ini saudara yang diberkati Tuhan, belajarlah kebenaran, kita harus mati bagi hukum Taurat. Sebab kalau kita tidak mati bagi hukum Taurat, hidup kekristenan kita sekali lagi memang enak-enak saja. Kita sama dengan orang duniawi. Kita sama. Kita sudah mati bagi dosa dan bagi hukum Taurat. Itu harga mati, saudara yang diberkati. Walaupun dunia tidak senang, saya sudah mati bagi dosa dan bagi hukum Taurat. Tidak boleh tidak. Saudara, kita juga harus mati setia sampai mati dengan Tuhan. Mari, Wahyu pasal 3, Wahyu pasal 2 ayat 20. Jadi dalam kesetiaan harus sampai mati. Bukan hanya sekedar menderita sengsara. Sampai mati kita harus setia dengan Tuhan. Mari kita lihat Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10.
1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama berapa? 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai. Jadi bukan hanya menderita saja, setia sampai mati. Itu kata Alkitab. Jadi kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita hari-hari ini menghadapi sengsara, ingat baik-baik. Sengsara yang kita alami itu mesti sampai mati. Mati bagi dosa sampai mati. Mati bagi hukum Taurat sampai mati. Mati di dalam Tuhan sampai mati. Tidak ada bangkit-bangkit lagi. Makanya orang Kristen tidak bisa, saya selalu bilang, seperti tomat. Ya, tomat itu apa? Sebentar tobat, sebentar kumat. Tobat, kumat, tobat, kumat. Itu belum mati itu. Orang kalau sudah mati, mati terus. Saudara mati, bangkit, mati, bangkit, mati, bangkit. Saudara, mati sampai mati. Itu yang Tuhan mau. Jadi kalau saudara yang diberkati Tuhan, sudah bertobat satu kali, bertobatlah terus menerus sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8. Mari kita lihat ayat itu juga. Kitab Roma 14 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk 1, 2, 3. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah. Jadi saudara jangan lupa, hidup mati semuanya untuk Tuhan. Karena memang kita sudah mati untuk Tuhan semuanya. Jadi tidak ada lagi yang kita bisa banggakan dalam hidup kita. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini sekali lagi, kalau saudara mau jadi jemaat yang kuat, jemaat yang harus sengsara di dalam kematian Kristus. Sengsara dalam kematian Kristus. Jemaat seperti ini yang akan kuat sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Makanya jemaat Smyrna bukan jemaat yang punya uang, jemaat miskin melarat, jemaat yang menderita, tapi jemaat itu adalah jemaat yang kuat. Di antara 7 sidang jemaat, jemaat Smyrna adalah jemaat yang tidak mendapatkan celaan dari Tuhan. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang dipuji Tuhan. Saudara, kenapa? Karena mereka setia sampai mati. Mereka sengsara, menderita, dicobai, tapi mereka adalah orang-orang yang kuat. Karena mereka tahu hidup dan mati mereka ada di dalam Tuhan. Amin. 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 Mau bilang samping kiri kanan dulu. Kamu mau kuat? Bilang lagi, kamu harus mati di dalam Tuhan. Kamu harus mati. Nah, kalau belum mati tidak bisa jadi kuat. Karena hidup ini tiap hari godaan datang terus, saudara. Godaan dunia datang, godaan hukum Taurat datang. Mau tahan sampai kapan? Kalau kita tidak mati. Tapi mati jaminan pasti. Saudara yang diberkati itu. Ya. Kalau kita mati, kita punya jaminan pasti. Karena itu, mari sekali lagi, hiduplah di dalam kematian bersama dengan Kristus. Sengsara yang tidak mengenakan. Sengsara. Tapi orang-orang seperti itu yang tadi dikatakan dalam Kisah 14 ayat 22. Merekalah yang akan memperoleh kerajaan Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana menjadi jemaat yang kuat? Ayat 23. Mari kita lihat Kisah 14 ayat 23. Perhatikan ayat yang ke-23. Kisah pasal 14. Ya, saya bacakan buat kita sekalian. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Saudara, kita lihat di dalam ayat 23 itu bahwa penatua-penatua sudah diangkat di tiap-tiap jemaat oleh rasul-rasul. Bahkan itu melewati yang namanya doa dan puasa. Tetapi di ayat 23 bagian terakhir di sana dikatakan bahwa semua penatua-penatua itu diserahkan kembali kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka.
kata lain begini, meskipun tua-tua ini sudah dipilih oleh rasul-rasul, tetapi mereka tidak melayani dengan kemampuan dan kekuatan mereka. Mereka melayani hanya bersandar mutlak kepada kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Makanya tadi dikatakan rasul-rasul itu kemudian menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang kuat adalah jemaat yang bukan berdiri di atas kekuatan manusia. Jemaat yang kuat adalah bukan jemaat yang berdiri di atas kekuatan manusia. Jemaat yang kuat adalah bukan jemaat yang berdiri di atas kekuatan sebuah gereja. Jemaat yang kuat bukan jemaat yang berdiri di atas sebuah kekuatan persekutuan. Tapi jemaat yang kuat adalah jemaat yang berdiri di atas kekuatan Tuhan sebagai sumber kepercayaan kita. Amin. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi seolah-olah Paulus dan Barnabas mau bilang begini, botong sulantik bosong jadi penatua, sudah di majelis, tapi ingat toh, ini botong serahkan kembali kepada Tuhan. Dengan kata lain, bahwa kamu tidak mampu mengerjakan sesuatu kalau tanpa Tuhan yang menopang, yang melakukannya di dalam hidup kita. Kepercayaan kita adalah kepada Tuhan. Karena itu pada kesempatan hari ini, saudara, yang ketiga, kalau kita mau menjadi jemaat yang kuat, kita harus tahu bahwa kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan kita manusia ini. Kita harus berjalan dalam kekuatan Tuhan, sumber kepercayaan kita. Kita harus bersama dengan Dia, karena dengan Dia kita pasti kuat. Ayat yang sering kita baca dalam kitab Yeremia 17, perhatikan, saya bacakan ayat 5 dan Bapak Mama Saudara ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat 5 dan ayat 7. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7, silakan. Saudara, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Entah saudara mau jadi Kristen sudah berapa lama, mau jadi pendoa sudah berapa lama, mau jadi pengkhotbah sudah berapa lama, mau jadi pendeta sudah berapa lama, itu tidak terlalu penting. Kalau Tuhan tidak menjadi sumber kekuatan kita, maka sekali lagi kita rapuh, kita tidak kuat. Kalau Tuhan tidak menjadi sumber kekuatan kita, maka kita sedang berjalan dalam kekuatan kita sendiri yang sebentar lagi akan membuat kita hancur. Makanya Yesaya pasal yang ke-31 pasal 40 ayat 31 mengatakan dengan jelas bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itulah yang mendapatkan kekuatan baru, seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Sakaria pasal 4 ayat 6 juga mengatakan dengan jelas, saudara, bukan dengan keperkasaanku, tetapi dengan rohku, kata Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, sumber kekuatan kita bukan dari diri kita sendiri. Karena itu saudara, berserahlah kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Sebab waktu Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya, kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Ya. Berapa banyak orang Kristen mundur karena sumber kekuatannya adalah manusia. Ya. Paulus mengajarkan kepada jemaat untuk tidak menaruh harapan kepada pemimpin, tetapi menaruh harapan kepada Tuhan. Saudara, saya bandingkan dengan satu ayat dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12. Kitab Filipi pasal yang kedua ayat 12. Firman Tuhan berkata begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetap kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi bahasa lebih sederhananya begini, jemaat Filipi, kamu setia, kamu tekun, tapi jangan hanya waktu saya Paulus ada, tapi waktu saya Paulus tidak ada pun kamu harus tetap setia, kamu harus tetap tekun, kamu harus tetap kerjakan keselamatan. Saudara diberkati Tuhan, berarti Paulus ajar seolah-olah Paulus mau sampaikan, jangan bergantung kepada saya Paulus,
bergantung kepada Tuhan. Karena kalau ada Tuhan, maka saya Paulus tidak ada pun kamu tetap setia. Saya Paulus tidak ada pun kamu tetap kerjakan keselamatan. Saya Paulus tidak ada pun kamu tetap menjadi orang Kristen yang tekun. Tapi kalau kamu hanya lihat saya, maka saya tidak ada. Kamu bisa jadi orang Kristen yang tidak lagi kuat. Kamu tidak lagi orang Kristen yang setia. Kamu tidak lagi jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh tekun di dalam Tuhan. Karena kamu hanya berharap kepada saya. Saudara yang diberkati Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen, kalau suaminya saudara sakit, istri juga sakit, ya. Kenapa mama tidak pergi gereja? Has bapak sakit jadi kami tidak bisa jalan. Ya sudah. Bapak sakit, mama juga sakit. Ini kalau bapak mati, mama juga mati. Karena kekuatannya ada pada manusia. Saudara diberkati. Berapa banyak juga tadi kalau ini sekarang mama balik. Ya saudara. Mama kalau pergi gereja, bapak juga rajin. Maka kalau mama tua sembilai, bapak tua juga ini. Itu namanya orang yang bersandar kepada kekuatan manusia, tidak kuat. Tapi kalau orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, mau tidak ada bapak, mau ada pendeta, tidak ada pendeta, mau ada siapa saja, dia penghubungan dengan Tuhan itu tidak bisa diganggu gugat. Dia tetap setia sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bilang sambil kiri kanan, kamu mau buat? Bilang sambil kiri kanan, jangan andalkan kekuatan manusia. Ya, kekuatan Tuhan itu yang kita andalkan. Saudara, kita harus sadar bahwa tanpa Tuhan saya lemah. Bukan tanpa suami, bukan tanpa istri. Tanpa Tuhan saya lemah. Bukan tanpa bapak mama, bukan tanpa orang tua. Bukan. Tanpa Tuhan saya lemah. Orang tua bisa tinggalkan, suami bisa tinggalkan, istri bisa tinggalkan, anak-anak bisa tinggalkan. Tapi kalau Tuhan tidak tinggalkan, kita tetap kuat sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Yang setuju katakan amin. Amin. Terakhir, yang keempat. Saudara, bagaimana kita menjadi jemaat yang kuat? Mari kita lihat ayat 24. Ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Ini ayat terakhir. Ayat 24 sampai ayat 28. Saya mau kita membaca ayat ini sahut bersahutan. Saya terlebih dahulu kisah 14 ayat 24. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Ayat 25. Ayat 26. Dari situ berlayarlah mereka ke Antioquia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mulai mereka selesaikan. Ayat 28. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Saudara, saya mau kita baca bersama ayat 21. Ini ada perbandingan. Ayat 21 dari Kisah pasal 14. Kisah pasal 14 ayat yang ke-21. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Saudara lihat ya, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-26 itu nadanya mirip. Maksud saya begini, ternyata Paulus itu ketika sampai di satu sidang jemaat, pasti dia tidak pernah melupakan yang namanya memberitakan firman Allah. Memberitakan firman Allah, memberitakan firman Allah, memberitakan firman Allah. Kenapa memberitakan firman Allah itu menjadi penting? Saudara yang diberkati, karena sumber kekuatan kita itu ternyata dari kebenaran firman Allah. Tanpa firman Allah tidak ada kekuatan. Makanya waktu dia memperkuat jemaat, itu bukan hanya sekedar dengan nasihat dan petuanya,
tetapi dia selalu menyatakan dengan berita firman, memberitakan firman, memberitakan firman. Coba kita bandingkan ayat ini, Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Kitab Roma pasal 1 ayat 16. Ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena jadi saudara lihat ayat itu mengatakan dengan jelas bahwa Injil itu kekuatan Allah. Jadi bagaimana jemaat bisa kuat? Injil harus diberitakan, Injil harus disampaikan. Tanpa Injil jemaat tidak bisa kuat. Makanya saudara, hampir setiap kali khotbah jarang saya membahas di luar daripada firman Tuhan. Pasti saya selalu baca ayat dan menjelaskan ayat. Saudara yang diberkati, kenapa? Karena yang bisa buat saudara kuat itu bukan kata-kata saya, tetapi Injil yang kita dapat. Kebenaran yang kita dapat itu yang jadi kekuatan. Saudara yang diberkati Tuhan, sebab tanpa Injil maka Anda pulang tanpa kekuatan. Ini penting, makanya Paulus sampai di mana saja dia pasti beritakan Injil. Mau sampai di mana saja dia pasti beritakan Injil. Beritakan Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Jemaat hanya bisa kuat kalau jemaat dengar firman Tuhan. Makanya kalau saudara datang ibadah juga, saudara harus siap. Mau saya pergi ini dengar firman. Kalau saya pergi dengar firman, maka siapkan Alkitab saudara dengan baik-baik, supaya datang kalau buka Alkitab, buka. Saudaraku yang diberkati, karena kata-kata si pengkhotbah itu hanya sarana yang Tuhan pakai untuk menjelaskan ayat-ayat firman. Yang bisa buat Anda kuat adalah ayat-ayat firman. Makanya saudaraku, Matius pasal 7 ayat yang ke-24 mulai, Yesus kasih perumpamaan. Ada dua bangunan, satu didirikan di atas batu, yang satu didirikan di atas pasir. Yang didirikan di atas batu itu mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Kenapa yang didirikan di atas batu kuat? Karena sekali lagi yang dia dengar adalah firman, yang dia dengar adalah kebenaran, Injil, yang adalah kekuatan Allah. Makanya dia kuat sekali dalam menghadapi apapun, dia tetap bertahan sampai akhir. Amin. Karena itu hari ini sekali lagi, jadilah jemaat yang kuat dengan terus bertekun di dalam kebenaran firman. Ya. Jangan lupa, ada banyak orang datang ke gereja itu dia Alkitab di lain tempat, dia di lain tempat. Ya. Hanya hiasan. Saudara yang diberkati, kasihan Anda pulang tanpa bawa kekuatan Allah. Datang persekutuan doa, baca Alkitab. Makanya tadi saya paksa saudara, buka, baca 1, 2, 3. Sudah temukan. Kenapa? Karena memang itu yang akan menjadi bekal buat saudara nanti. Pulang keluar dari tempat ini, badai mulai hantam, masalah mulai hantam, tantangan mulai hantam, ujian mulai hantam. Yang bisa buat kita kuat adalah firman Tuhan. Amin. Amin. Bila saya mikir kanan kamu mau kuat? Bila saya mikir kanan kamu mau kuat? Kasih tunjuk ya, Alkitab ini kekuatan. Itu. Jadi saudara, 4 hal ini kiranya menolong kita semua untuk jadi kuat di tengah-tengah menghadapi masalah. Amin saudara. Ya, sama-sama katakan, saya mau jadi jemaat yang kuat. 1, 2, 3. Saya mau jadi jemaat yang kuat. Bilang samping kiri kanan, kamu tidak boleh menyerah. Amin. Sama-sama dengan saya katakan, bertekun di dalam iman. Amin. Bilang samping kiri kanan, itu mata harus tertuju kepada Yesus. Jadi ulang ya, bertekun dalam iman itu artinya mata tertuju kepada Yesus. Sebab tanpa mata tertuju kepada Yesus, orang tidak bisa dipimpin dari iman kepada iman. Menurut Ibrani pasal yang ke-12 tadi. Yang kedua, saudara yang diberkati, tadi kita sudah belajar bahwa orang-orang yang
kuat itu adalah orang-orang yang harus mati dalam kesengsaraan. 1, 2, 3. Mati dalam kesengsaraan. Mati dalam kesengsaraan. Bilang samping kiri kanan, mati terhadap dosa. Bilang samping kiri kanan, mati terhadap hukum Taurat. Bilang samping kiri kanan, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Yang ketiga, sama-sama katakan, jangan andalkan kekuatan manusia. 1, 2, 3. Bilang sama-sama, andalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan yang keempat, sama-sama katakan, Injil adalah kekuatan Allah. 1, 2, 3. Amin. Ini 4 kado spesial buat saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara hari lepas hari. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Amin. Satu pujian kita naikkan, kita percaya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa hidupku. Bukan berdiri di tengah badai.
Hari-hari ini pandemi berkepanjangan, krisis terjadi, ekonomi menjadi sulit, dan berbagai macam problem masalah dunia yang sedang terjadi. Kita harus jadi jemaat yang kuat. Sebab kalau kita tidak kuat, kita tidak bisa menjadi orang-orang yang bertahan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Umat Tuhan, mari arahkan mata pandanganmu di dalam Kristus Yesus. Biar tertuju saja kepada Yesus. Karena penderitaan yang kita alami belum seberapa dengan penderitaan yang Yesus alami. Waktu kita menghadapi kesukaran, lihatlah kepada Dia. Maka Anda pasti akan menjadi orang-orang yang bertekun kuat di dalam Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, panggilan kita memang harus sengsara. Bukan hanya sengsara, bahkan kita harus mati bagi dosa. Mati dalam hukum Taurat itu. Dan setia sampai mati, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tidak diiringi oleh kepercayaan kita dengan kekuatan diri kita sendiri atau orang lain yang ada di sekitar kita. Karena semua orang terbatas adanya. Tapi ada satu kekuatan yang luar biasa yang telah diberikan kepada kita di dalam Kristus Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan itu menjadi bagian atas hidup saudara. Andalkan Dia, berserah total kepada Dia, dan firman-Nya menjadi dasar atas hidup kita sekalian. Itu yang Tuhan kehendaki. Saya percaya Anda tidak akan goyah di tengah-tengah zaman akhir ini. Anda terus akan berjuang. Anda tidak menyerah. Anda tidak putus asa. Anda tidak kecewa. Sekalipun ada begitu banyak persoalan hidup yang terjadi dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Bukan berdiri di tengah badai yang kau sampai karena Yesus selalu sekali lagi bukan berdiri. Tuhan Bapa muliani kehadiran-Mu, kekuatan-Mu bagi kami. Terima kasih buat pengajaran yang Tuhan ajarkan bagi kami sore hari ini. Kami sungguh berbahagia kami boleh dibawa Tuhan ada di sini untuk mendengarkan pengajaran yang indah dari Tuhan bagi kami melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Eben yang telah membuka 4 rahasia bagi kami untuk bagaimana kami bisa jadi jemaat yang kuat, yaitu mata kami harus tertuju kepada-Mu Tuhan. Dan kami harus siap Tuhan penderitaan, matikan semua hal yang Tuhan tidak inginkan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, biarlah 4 poin yang kami dengar tidak berlalu. Biarlah itu menjadi pegangan bagi kami dalam menapaki hari-hari hidup ini. Terima kasih banyak Bapa, materikan kebenaran dalam hati setiap kami. Roh Kudus tolong kami untuk melakukannya dalam hidup ini hari lepas hari. Kami berdoa ya Tuhan memberkati anak-Mu Bapak Pendeta Eben dengan istri dan anak-anak, rumah tangga Tuhan berkati, sehingga anak-anak-Mu dalam pelayanan boleh banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Jemaat Tuhan yang digembalakan, Tuhan boleh memberkati, sehingga sungguh-sungguh dalam pengembalaan hamba-Mu, jemaat-Mu boleh dipimpin menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh rangkaian pelayanan hamba-Mu, di mana Tuhan percayakan bagi anak-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami semua yang dengar firman Allah, kami sungguh percaya bahwa kami diberkati, dan kami siap pula Tuhan juga boleh tolong kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh percaya bahwa kami yang lemah telah dikuatkan, bimbang hati telah diteguhkan, yang sakit disembuhkan, karena firman Tuhan telah menjawab setiap perlindungan kami. Terima kasih Bapa, tanda syukur kami siap beri persembahan. Biarlah apa yang kami beri untuk kelangsungan pewartaan Injil-Mu di bumi ini melalui persekutuan doa Yerusalem di tempat ini. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di dalam nama Yesus, korban yang sempurna itu, kami siap memberi untuk pekerjaan-Mu.
Semua kita yang diberkati dan siap memberi. Dengan saya kita katakan Amin. Amin. Terima kasih banyak buat Bapak Pendeta Ebenezer Remo STH yang telah berkenan hadir untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kami sekalian di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus yang punya pelayan tadi Bapak bersama dengan Ibu dan keluarga manapun dipercayakan untuk melayani dengan sidang jemaat Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, melambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan naikkan satu pujian bagi Tuhan. Tuhan menetapkan alam